Karena kita juga bisa berpotensi, bisa jatuh di dalam dosa. Waktu kita tidak peka, waktu kita tidak sensitif, waktu kita tidak taat, atau tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Jadi pengertian Roh Kudus sendiri ya. Di dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk tugas khusus. Contoh, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah aku tunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Untuk apa? Bezalel dipenuhi oleh roh Allah atau dipenuhi oleh roh kudus? Supaya Bezalel ya dimampukan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk memiliki, mendapatkan, mempergunakan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam melakukan banyak pekerjaan. Jadi waktu itu Tuhan memberikan tugas kepada Bezalel untuk membangun berbagai rancangan supaya dikerjakan dari bahan emas, perak, dan tembaga. Tidak pada proses pengerjaannya harus juga mengasah pakai batu permata supaya ditata itu disusun Bapak Ibu. Lalu kayu-kayunya juga harus diukir. Untuk apa? Semua Bezalel melakukan itu dan sampai Tuhan turun dalam dirinya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk membuat rumah pertemuan dan bahkan juga tabut perjanjian. Kalau kita perjanjian itu, perjanjian lama adalah lambang kehadiran Allah. Yang itu sama sekarang gerejanya Pak Dodi, ya gereja berakal itu masih mempertahankan ya logo tabut perjanjian karena itu lambang kehadiran Allah. Maka waktu kemarin tapi perjanjian itu di bawah Allah selalu menyertai orang Israel. Waktu mereka agak lupa bahwa dalam perjanjian itu, maka bangsa Israel merasakan betul bahwa Tuhan tidak lagi selalu membela mereka. Apa implikasi penting yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, kita akan maksimal. Kita akan luar biasa diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kecerdasan dalam melakukan banyak pekerjaan. Apa implikasinya? Itu artinya begitu mahal, begitu pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu itu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu para pengusaha dan profesional? Pentingkah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Hubungannya dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis. Oh, sangat penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti menghadapi tantangan, masalah, dan pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan bisnis kan Bapak Ibu. Dari situlah Bapak Ibu butuh kuasa Allah, butuh roh Allah untuk memberikan hikmat, bijaksana, pengertian, pengetahuan bagi Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini, tidak mudah kita mempertahankan usaha yang sudah sekian lama kita bangun. Tidak mudah. Dan saya merasakan itu dan melihat itu karena dari sekian banyak para pengusaha yang saya layani. Tiap-tiap minggu yang selalu pertanyaan, Pak Tony, gimana Pak? Masih didoakan nggak sih Pak usaha saya supaya tetap move on, supaya tak bisa hidup Pak? Saya jadi tahu kenapa hanya itu aja titipan doa mereka untuk saya doakan. Karena memang ya sudah ada di dalam titik nadir tumbuh kembangnya usaha mereka. Maka seorang pengusaha, Bapak Ibu, butuh loh, penting loh dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga halnya tadi sebagai profesional yang bekerja di bidang masing-masing.
Butuh pimpinan arahan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita hamba Tuhan? Apalagi Bapak Ibu, kita juga sangat membutuhkan kuasa, arahan, bimbingan dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setiap pemahaman kita tentang firman Tuhan benar 100%. Sehingga dengan pemahaman itu, yang benar itu, maka kita juga akan memiliki praktek hidup yang benar 100%, dan ujungnya apa? Kita juga bisa mengajarkan firman Tuhan itu 100% dengan benar kepada orang lain. Bahkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terlalu banyak masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, himpitan, penderitaan, sakit penyakit mungkin kita alami. Di sisi lain kita harus berjuang menjalani apa? Memenuhi kebutuhan keluarga kita, hidup kita sendiri, anak-anak kita. Tapi sisi lain ada masalah. Kita bergumul mungkin masalah ekonomi, bergumul masalah kesehatan, bergumul mempertahankan memulai pelayanan dari nol, ataupun juga ya mengembangkan pelayanan itu, mengembangkan usaha itu, mempertahankan bisnis itu atau karir itu. Disitulah kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena itulah yang membuat Bezalel mampu melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Walaupun tidak mudah ini Bapak Ibu. Merancang bangunan dari bahan-bahan yang sangat-sangat susah dicari, ditemukan, apalagi didesain. Seperti tadi, ya, emas, perak, tembaga, permata, bahkan juga dikatakan di sini, kayu-kayunya pun juga harus diukir. Jangan lupa Bapak Ibu, pada zaman itu belum ada perlengkapan pertukangan yang canggih, yang modern, yang mempergunakan listrik seperti di zaman sekarang. Nggak ada loh Bapak Ibu. Nggak ada. Tapi kok kenapa? Bezalel bisa mengerjakan semua itu karena roh Allah memimpin dan menguasai dia.